ma akhafa ala ummati al-isyraki billah ma inni lastu aqul yaquduna syamsa wala qamara wala sana walakin a'mala li ghairillah wa syahwatan khafiyah. Sadaqallahul maulana al-azim wa rasulih. Para hadirin hadirat, jamil muslimin wal muslimat, wa jamil muridun yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita malam ini masih diberikan kesempatan dan panjang umur dan diberikan waktu untuk ibadah kepada Allah, yang mana semua ini tidak akan bisa bergerak tanpa hidayah Allah, tanpa rahmat Allah, tanpa taufik hidayahnya Allah, inayahnya. Mudah-mudahan kedatangan kita semuanya di tempat majelis ini mendapatkan karunia naungan rahmat dari Allah, dan dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan diampunkannya segala dosa-dosa. Para hadirin dan hadirat, segala puja-puji yang tentunya senantiasa yang tidak terlepas terus menerus kita puji kehadirat Allah SWT dengan bersyukur mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal. Begitu pula kita tidak henti-hentinya kita memuji, mengucapkan salawat serta salam yang kita tujukan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, agar kita kelak menjadi orang-orang yang paling dekat dengan Nabi SAW, yang bisa masuk di surga bersama Rasulullah SAW. Berkat salawat-salawat yang terus kita bergulir, bahkan tidak henti-hentinya kita menyintai Nabi SAW seperti hanya Nabi menyintai umat-umat. Para hadirin dan hadirat, malam ini kita membuka bab tentang riya dan syirik, yang mana bab riya ini sangatlah ringan pandangannya, tetapi sangat berat, karena riya ini tersembunyi penyakit hati yang gak kelihatan tampak dohirnya, tapi setiap manusia memiliki sifat-sifat penyakit ini. Maka tercantum di dalam firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 142-143, yang mana Allah Ta'ala berfirman yang artinya mereka berlaku riya kepada manusia dan tiada mereka ingat akan Allah, kecuali sedikit saja mereka yang terombang-ambing antara beriman dan kafir, bukan ke sini dan bukan ke sana. Barang siapa yang disesatkan Allah, niscaya tidak ada jalan bagimu untuk mendapatkan keselamatan baginya. Kalau kita teliti ayat ini, Allah Ta'ala telah meneliti dalam firman-Nya sedikit sekali orang-orang yang terombang-ambing antara beriman dan kafir. Tetapi kebanyakan manusia tidak ingat kepada Allah. Kalau sudah demikian, gelap hati, gelap pikiran, gelap kehidupan, maka disebut disesatkan. Tidak ada jalan untuk keselamatan, apalagi untuk mendapatkan keselamatan. Kemudian dikuatkan dalam satu hadis sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya yang paling aku takuti atas umatku
adalah mereka berlaku syirik kepada Allah. Ingatlah, aku tidak mengatakan mereka menyembah matahari, bulan, dan tidak pula berhala. Akan tetapi amalan-amalan mereka diperuntukkan kepada selain Allah dan nafsu yang samar. Karena perbuatan riya adalah satu perbuatan amal yang semata-mata ingin dilihat orang. Dia berbuat amal supaya dipuji orang. Dan riya ini musuh lawan katanya adalah ikhlas. Sedangkan ikhlas ini kedudukan yang paling tinggi dalam ketakwaan. Tidak semua manusia bisa ikhlas. Kadang-kadang kalau kita ngaji ini bisa nggak ikhlas, gara-gara utang yang banyak ikut ngaji karena utang. Itu termasuk ikhlas apa tidak ikhlas? Ngaji menuntut ilmu bukan karena Allah, tapi ingin kawin. Itu ikhlas atau bukan? Ikhlas atau bukan? Ikhlas kalau kabul dikawinkan. Yang ketiga, menuntut ilmu banyak gangguan. Dari orang yang gak punya pangkat sampai orang yang sekarat yang melarat. Kalau ini di sisi riya, rajin ibadah karena dilihat orang, rajin kalau dipuji orang, tapi saat dihina orang tidak rajin. Ini riya. Ya, mudah-mudahan jamaah kita sekalian ini kalau ada penyakit ini mudah-mudahan disembuhkan. Bukan ngaji karena apa-apa, tapi karena mencari ridhonya Allah. Datanglah ke hadirat Allah, datang di majelis itu tujuannya minta ampun dosa-dosa kita kepada Allah. Begitu pula saya datang di tempat ini sama tujuannya, ayo kita sama-sama mengangkat tangan berdoa agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan selawat kita dikantongi oleh Nabi Muhammad SAW yang kelak akan dikasihkan, diberikan sama kita semuanya. Dia tidak akan mendapatkan pandangan dari semua kalangan. Artinya riya ini tidak ada yang melihat, baik teman, keluarga, tetangga, sahabat, lingkungan, semuanya. Orang-orang yang riya itu pasti banyak musuhnya dan banyak dibenci sama orang. Kalau kita orang baik, niscaya kamu tanya 40 orang, ya, apakah saya ini termasuk orang riya? Kamu tanya teman-teman sahabatmu. Kalau sahabatmu mengatakan kamu orang baik, itu 40 orang. Tapi nggak perlu kamu kasih nasi pecel, nasi goreng, atau kamu kasih hadiah. Itu kalau kamu tak kasih pecel atau kamu tak kasih makanan, kamu puji saya seorang baik. Itu namanya apa? Disuap. Kalau disuap pura-pura, ya. Tapi sebenarnya benci. Tapi karena dikasih duit dulu, kamu tak kasih 20.000. Katakan saya adalah orang baik. Jadi kalau orang baik itu nggak perlu diberi uang, tidak perlu diberi ini, diberi itu,
apakah saya orang baik atau orang riya. Begitu mereka mengatakan sampean ini Masya Allah hati sampean emas, sampean itu orang baik, kalau sampean mati saya getun Bu. Kenapa? Kenapa kalau saya mati getun? Karena saya menganggap itu ibu ini seperti orang yang figurnya orang tua saya, yang pantas diikuti. Lagi perempuan, bisa ngayomi, bisa melindungi, bisa menasehati, itu orang baik ya. Tapi kalau mertua kamu mengatakan kamu orang baik karena mertuamu habis kamu belikan kereta kencana, jadi kamu katakan mantuku Masya Allah. Tapi begitu kalau mertua dikasih makanan yang kecil, dikasih martabak, ini Bu oleh-oleh seberapa, mantu mudah-mudahan dan pegatan yang mantu. Mosok mertua dikasih martabak seberapa ya. Tapi orang yang beriman dikasih martabak atau tidak, sedikit atau tidak, melihat mantunya soleh, dia senang. Melihat mantunya nggak baik, nggak senang. Jadi riya ini banyak contoh-contohnya. Apabila seorang riya itu memujinya, padahal sebenarnya dia membencimu. Jadi kalau orang riya itu memujinya, Masya Allah saya punya guru itu wali Allah, Tuh. Jadi kalau memuji itu jangan sampai ditambah-tambah. Guru saya Masya Allah keramat mat wali Allah, mustajab jab. Nah itu ternyata itu bukan pujian murni. Pujian yang murni nggak perlu ngomong, Gimana gurumu? Alhamdulillah. Bagaimana keadaan gurumu? Alhamdulillah. Kamu ngaji apa? Ngaji Alhamdulillah. Enak enggak? Diajari apa kamu? Diajari Alhamdulillah. Enak apa tidak? Apakah kamu dapat hasil dan kabul doamu? Alhamdulillah. Enak apa tidak? Enak apa enggak? Itu enggak riya. Tapi kalau dipuji, gimana kamu ngaji guru? Saya adalah asistennya Gus Aribi. Sudah habis. Saya orang yang paling dekat dengan Gus. Kalau kamu balik dekat itu dibalik tekad. Tekad artinya harus punya tekad. Kalau nggak tekad punya dia dekat, nekat. Ini riya ya. Tiap malam fotonya itu tak ciumi sampai beset kabeh karena dekat dengan saya. Apa katanya saya? Gus itu wah itu mulai itu molo. Nah ini termasuk riya ya. Kalau ditanya kamu sudah kabul doamu berapa tahun kamu mengabdi? Alhamdulillah saya sudah mengikut beliau 20 tahun. Dapat apa? Dapat Alhamdulillah.
Enak apa enggak? Tak ajarin. Enak apa enggak? Ini enggak ngaji. Ngaji apa? Saya ngaji karomah. Masya Allah. Sudah dapat karomah? Tidak dapat. Goblok. Saya ngaji 2 tahun sudah karomah. Ada yang ngomong, saya ketemu 3 bulan, saya dapat ilmu karomah. Luar biasa. Ada yang 3 hari, saya belajar dengan beliau 3 hari, dapat karomah. Ternyata namanya ibu karomah. Untuk itulah kita ini harus mengetahui jangan sampai ria, ya, baca jangan sampai ria. Kalau baca bidangah-dangah ini termasuk golongan ria. Ya Rabbana, itu ria. Nah, gitu. Jadi kalau baca itu nunduk. Baca selawat. Ya Rabbana kawasofa, itu nunduk. Ya, itu orang yang ngantuk. Nunduk salah, berdiri salah, tanda salah sedang, pandangan ke depan. Nah, kalau memandang, pandang ke depan. Badan jangan goyang-goyang. Nah, tapi kalau kau baca itu kan, ya Nabi tolak al-bakr, ini India. Apalagi kena ya anak, itu goyang-goyang. Nah ini, yang goyang ini, nah, tandanya asik. Asik. Yang nggak goyang bacanya, dia diam karena kusuk, kelihatannya, tapi stres. Ada yang nangis, luar biasa. Saya senang melihat murid saya duduk di depan, nangis dia. Nangis ini bisa ria, jangan dianggap itu nggak ria. Nangis. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, bojoku minggat ya Rasulullah. Nah ini ria, nangis juga, paham? Nah, jadi nangis ini seperti tangisan adalah saat dimana bayi keluar dari perut ibunya, nangis menyesal waktu ditunjukkan dunia ini, menyesal, nangis. Tangisan bayi dengan tangisan kita itu beda dalam tangisan. Bedanya di mana? Kalau tadi nangis dia menyesal melihat alam dunia ini penuh dengan rusak. Kalau kita menangis yang sudah dewasa ini, nangis kalau dosa kita tidak diampuni oleh Allah. Ibu-ibu bisa nggak nangis karena dosa? Bisa atau enggak? Ngacung, bisa apa enggak nangis karena dosa? Kebanyakan nangis karena nggak punya uang. Kebanyakan nangis karena diganggu anak istrinya. Nangis karena sumpah. Betul? Betul apa salah? Mulai besok ayo nangis karena dosa. Ayo nangis karena dosa-dosa. 1 tetes air mata yang karena penyesalan dosa itu memadamkan kemarahan Allah, memadamkan api neraka jahanam. Amin. Nangis perkara utang tambah panas merokok. Nangis perkara bojo merokok tambah umum, tambah umum. Nangis karena dagangan sepi tambah umum. Nangis karena gak direken di Gusalipin tambah murung. Kecewanya. Nah, ya, jadi kalau kita tangisan, ya Rasulullah.